Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di mata kuliah statistika. Ini adalah week keempat. Kita masih akan membahas mengenai probabilitas. Ini part 2. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengantar atau beberapa pengertian yang berkaitan dengan probabilitas dan juga himpunan. Lalu kita juga sudah menyinggung mengenai teknik penghitungan, baik itu permutasi maupun kombinasi. Nah, untuk pekan ini, di bagian kedua materi probabilitas, kita akan masuk ke aksioma-aksioma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam probabilitas, kemudian juga beberapa teorema probabilitas, ya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Baik, sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah mengenai aksioma-aksioma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam probabilitas. Ya, maksud dari aksioma di sini adalah apa saja sih yang berlaku secara umum dalam probabilitas. Ya, di sini jika suatu probabilitas itu dinyatakan dalam fungsi P, ya, jadi misalnya probabilitas ini adalah fungsi P, ya, fungsi P yang menunjukkan kemungkinan kejadian A. Kita namai satu kejadian A di dalam sebuah himpunan S, ya, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jadi ini aksioma-aksiomanya. Yang pertama adalah peluang dari S atau simbolnya PS ini adalah 1. Kenapa 1? Karena itu adalah himpunan dari semua kejadian. Jadi peluang dari semua kejadian juga sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai maksimal dari peluang. Jadi peluang tidak ada yang lebih dari 1. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan mengerjakan suatu permasalahan, ternyata nilai dari peluangnya lebih dari 1, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Ya. Atau kalau dalam persentase ini adalah 100%. Ya. Nah, kemudian kisaran dari peluang kejadian A. Berapa sih? Kan tadi kita sedang berbicara mengenai kejadian A. Jadi kisaran dari kejadian A ini ada berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang kejadian dari A ini adalah dari 0 sampai dengan 1. Atau dari 0% sampai dengan 100%. Ya, jadi boleh dinyatakan dalam persentase atau boleh dinyatakan dalam pecahan ataupun desimal. Kemudian aksioma yang ketiga, ya, aturan yang berlaku yang ketiga. Tadi kita masih berbicara suatu kejadian, ya, kita namanya kejadian A, ya. Kejadian A itu adalah PA. Maka kejadian dari komplement A, ya, peluang kejadian dari komplement A ini adalah 1 dikurangi PA. Ya. Masih ingat komplement A itu adalah himpunan yang bukan A. Ya, pokoknya himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Ya, sehingga peluang dari komplement A itu adalah 1 dikurangi peluang A. Kemudian yang berikutnya yang berlaku adalah himpunan dari peluang dari himpunan kosong atau himpunan yang tidak ada anggotanya adalah 0. Jadi peluang dari himpunan kosong adalah 0. Nah, ini adalah kalau kita berbicara hanya kejadian A saja atau hanya ada satu kejadian saja. Nah, sekarang jika ada 2 kejadian, misalnya saya punya kejadian A dan kejadian B, ya. Dan kejadian A dengan kejadian B ini saling lepas atau mutually exclusive. Ya. Saling lepas maksudnya apa? Tidak beririsan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya, ketika menggambar diagram Venn, ya, saya punya kejadian A, ya, di sini. Kemudian saya juga punya kejadian B yang tidak saling beririsan, saling lepas. Artinya tidak ada keterkaitan antara A dengan B.
saling lepas. Nah, maka ada hukum yang berlaku di sini atau aksioma yang berlaku adalah PA gabungan B atau peluang dari A atau B, ya ini kan gabungan ya. PA gabungan B itu sama dengan penjumlahan dari peluang A ditambah peluang B. Ya, ini kalau kejadiannya saling lepas. Nah, sekarang bagaimana kalau kejadiannya beririsan atau tidak saling lepas? Ya, kalau diagram Venn-nya berarti ada irisan antara A dan B. Ya, anggap rapi saja ya, maaf. Ini A dan B. Nah, di sini ada irisannya. Nah, kalau ada irisannya, maka yang berlaku peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi dikurangi irisannya. Ini sama seperti aturan pada himpunan. Jadi saya ulangi, kalau beririsan kejadian ada kejadian B-nya, maka peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ya. Kemudian jika A adalah elemen dari B, ya, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Itu aksioma yang berikutnya. Nah, kemudian di dalam probabilitas juga berlaku yang namanya aturan penjumlahan. Ya. Aturan penjumlahan. Ya, tadi kan ada dua kejadian A dan B. Nah, kalau sekarang misalnya kita punya beberapa kejadian. Ya, kita simbolkan kejadiannya A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya sampai dengan A yang ke N. Dan semua kejadian tersebut syaratnya adalah saling lepas atau tidak beririsan atau mutually exclusive. Ya, maka berlaku aturan penjumlahan untuk peluang dari gabungan semua kejadiannya. Ya. Berlaku aturan penjumlahan atau aturan sigma. Ya. Jadi kalau ada kejadian yang banyak itu ya A1, A2, A3, A4 dan seterusnya dan semua kejadian saling lepas, maka peluang dari gabungan semua kejadian tersebut ya disimbolkan sebagai P A1 gabungan A2, gabungan A3, gabungan A4 dan seterusnya sampai dengan gabungan A ke N. Yaitu adalah sigma dari semua peluang kejadiannya atau disimbolkan sigma PAI dengan I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Artinya kita menjumlahkan semua peluang kejadian masing-masingnya. Atau sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3 ditambah PA4 sampai dengan PA ke N. Nah, itu syaratnya adalah saling lepas atau tidak beririsan. Itu aturan penjumlahan namanya. Ya, jadi tidak hanya berlaku untuk dua kejadian saja ya. Kalau yang tadi ini kan dua kejadian saja ini ya. Ya, PA ditambah PB. Nah, kalau ini kalau kejadiannya banyak, maka berlaku juga aturan penjumlahan. Kalau memang setiap kejadian yang ada ini saling lepas atau mutually exclusive. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya aturan perkalian. Ya. Aturan perkalian untuk kejadian saling bebas. Kalau tadi kan saling lepas. Saling lepas itu berarti tidak beririsan. Nah, kalau saling bebas ini boleh beririsan. Tetapi dia tidak saling mempengaruhi. Artinya setiap kejadiannya tidak saling mempengaruhi atau saling bebas. Nah, jika ada beberapa kejadian, misalnya kejadian A1, kejadian A2, A3, A4, A5, A6, dan seterusnya sampai dengan A ke N, yang saling independen atau saling bebas, maka peluang dari irisan semua kejadian-kejadian tersebut itu adalah Pi PAI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan E. Ini adalah Pi. Ya. Simbolnya Pi, PAI dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Pi ini menyimbolkan perkalian. Kalau sigma sebelumnya pada aturan penjumlahan itu menyimbolkan penjumlahan. Kalau Pi adalah
menyimpulkan perkalian. Maka sama dengan ya peluang dari kejadian A1 dikali peluang dari kejadian A2 dikali peluang dari kejadian A3 dikali peluang dari kejadian A4 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir dikali peluang kejadian A ke N. Ya, N-nya nanti terserah bebas berapa. Ya, kalau saya punya 10 kejadian ya berarti N-nya sama dengan 10. Berarti dikalikan semua kejadian peluang kejadian A1, peluang kejadian A2 sampai dengan peluang kejadian A ke 10. Ya, seperti itu. Yaitu aturan perkalian untuk kejadian saling bebas. Yang berikutnya ya. Nah, ini tadi kan ada saling lepas, saling bebas. Sekarang ada kejadian yang tidak saling bebas. Artinya saling mempengaruhi. Ya, kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lainnya. Atau istilahnya di sini adalah ketergantungan atau dependensi. Atau istilah probabilitasnya disebut dengan conditional probability atau peluang kejadian bersyarat. Misal di sini saya punya dua kejadian A dan B. Saya punya dua kejadian A dan B. Nah, kejadian A ini ternyata dipengaruhi oleh terjadinya kejadian B. Ya. Jadi kejadian A dipengaruhi oleh kejadian B. Ya. Maka probabilitas kejadian A jika kejadian B terjadi, ya, tolong disimak ininya ya apa namanya redaksinya. Probabilitas kejadian A jika kejadian B terjadi. Ya, atau sering juga disebut begini. Probabilitas kejadian A dengan syarat B. Atau probabilitas kejadian A atau peluang kejadian A dengan syarat B terjadi. Ya, jika B terjadi, jika kejadian B terjadi. Dengan syarat kejadian B terjadi. Ya, redaksinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini disimbolkan dengan P A dengan syarat ada garis lurus vertikal dengan syarat B. Atau PA jika kejadian B terjadi. Peluang A jika kejadian B terjadi. Nah, ini bisa dicari dengan rumus berikut ini. PA dengan syarat B ya sama dengan PA irisan B. PA irisan B. Nah, ini sama saja dengan PB irisan A ya. Jadi nanti kalau dibalik juga sama ya intinya. PB irisan A atau PA irisan B dibagi PB. Ya, lihat yang menjadi pembaginya adalah peluang yang kejadiannya menjadi syarat. Ya, kalau misalnya peluang A dengan syarat B, maka yang menjadi penyebutnya atau pembaginya ini adalah PB. Sekali lagi, PA dengan syarat B itu adalah PA irisan B dibagi PB. Ya, dengan syarat apa? Peluang kejadian B ini lebih dari 0. Atau misalnya dibalik nih. Nah, ini berbeda ya nanti hasilnya kalau dibalik. Di sini peluang dari kejadian B jika A terjadi. Peluang dari kejadian B jika A terjadi. Atau peluang kejadian B dengan syarat A. Nah, ini PA irisan B atau PB irisan A sama saja dibagi dengan PA. Jadi syaratnya ini ada di pembaginya. Ya, berarti PA harus lebih dari 0. Ya, nanti kita akan latihan soal. Contoh misalnya. Ya, berikut ini adalah tabel status lulusan dari sebuah perguruan tinggi yang lulus pada tahun 2019 berdasarkan status ya, bekerjanya atau berdasarkan gender. Ya, di sini kita punya kategori ya, ini tabel kontingensi berarti ada kategori gender, kemudian ada status bekerja atau belum bekerja. Ya, gendernya berarti laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian status bekerjanya ada yang bekerja atau belum bekerja. Ya, di sini tabelnya berarti di sini laki-laki yang bekerja ada 750, yang belum bekerja laki-laki ada 250 sehingga totalnya adalah 1000.
Kemudian perempuan yang bekerja ada 750, yang belum bekerja ada 500, sehingga totalnya adalah 1.250. Ya, dan kita bisa juga menjumlahkan semua lulusan universitas yang sudah bekerja ada 1.500, yang belum bekerja ada 750, dan total dari semua respondennya adalah 2.250. Nah, di sini ada pertanyaan, jika seorang alumni dipilih secara random atau secara acak, berapakah probabilitas terpilihnya? Yang pertama adalah seorang alumni laki-laki. Ya, A, seorang alumni laki-laki. Kemudian yang kedua, probabilitas terpilihnya alumni yang bekerja, entah itu laki-laki atau perempuan. Ya, kemudian yang C, ini adalah alumni laki-laki yang bekerja. Ingat kata-katanya, laki-laki yang bekerja. Berapa probabilitas? Lalu yang D, alumni yang bekerja, entah laki-laki atau perempuan, ya, dengan syarat dia laki-laki. Nah, ini peluang kejadian bersyarat atau conditional probability. Ada kata dengan syarat. Nah, kemudian yang E, alumni yang bekerja dengan syarat dia perempuan. Ini kembali lagi kondisional, dengan syarat dia perempuan. Lalu yang F, alumni perempuan dengan syarat dia belum bekerja. Kemudian yang G adalah alumni laki-laki dengan syarat dia sudah bekerja. Oke, untuk mempermudah kita buat tabelnya kembali ya di sini. Ya. Dan sebelum kita buat tabel, kita simbolkan dulu supaya mudah ya. Laki-laki misalnya, alumni laki-laki kita simbolkan sebagai A1. Alumni perempuan adalah A2. Kemudian alumni yang bekerja adalah B1. Lalu alumni yang belum bekerja adalah B2. Ya, sehingga tabelnya kita bisa sederhanakan ya menjadi kejadian A1, A2, kejadian B1, B2. Dan ternyata kalau kita bisa simpulkan, kejadian A1 dan B1 yang beririsan atau yang istilahnya ya. Misalnya alumni laki-laki yang bekerja. Nah, ini yang bekerja ini adalah irisan dari laki-laki dan bekerja, berarti irisan dari A1 dan B1. Sehingga peluangnya pun peluang A1 dan B1. Ya. Nah, kemudian untuk irisan dari A1 dan dari B2, ya berarti irisannya adalah irisan A1 dan B2. Lalu irisan A2 dengan B1 ya ini. Irisan A2 dengan B2 ini. Kemudian peluang dari B1 atau total ya ini berarti jumlah dari semua peluang yang ini. Ya, peluang irisan A1 B1 dan A2 B1 ya, sehingga simbolnya adalah PB1. Lalu di sini letak peluang B2, di sini adalah letak dari peluang A1, lalu di sini adalah letak peluang dari A2. Ya. Berarti peluangnya adalah ya kita membagikan semua ya angka-angka yang ada di dalam tabel dengan total dari responden atau 2.250. Jadi tadi irisan A1 dan B1 berarti peluangnya adalah ya jumlah irisan A1 dan B1 tadi 750 di tabelnya kemudian dibagi dengan total responden 2.250. Ya, semua angka-angka yang ada yang di tabel tadi ya itu semua dibagi total responden bagi 2.250. Nah, itu adalah semua nilai peluang kejadian. Ya. 750 dibagi 2.250, kemudian yang kedua juga 750 dibagi 250. Totalnya 1.500 dibagi 25. Yang lainnya pun demikian. Yang ke kanan juga begitu. Ya, ini total dari ini 750 ditambah 2.250 dibagi 250 berarti 1.000 per 2250. Nah, ini nanti angka-angka pecahan ini sederhanakan ya. Sehingga kalau sudah disederhanakan menjadi seperti ini ya. Ya, PA1 irisan B1 ya. A1 irisan B1 ya ini adalah 1/3. 750 dibagi 2250 tadi. Disederhanakan menjadi 1/3 ya ini pecahan pelajaran SD. Ya, saya harap teman-teman juga sudah bisa ya mengerti bagaimana pecahan. Atau mau dibuat desimal ini boleh. 1 dibagi 3, 0,33. Lalu tadi peluang dari irisan antara A2 dan B1.
Ya, ini sama juga 750 dibagi 250, 1/3. Lalu di sini adalah peluang irisan A1 dan B2. Ya, ini adalah 1/9. Ya, tadi berarti 250 dibagi 250 ya. 1/9. Ya, kemudian di sini peluang dari apa namanya 500 tadi ya 500 dibagi 250. Ini peluang dari irisan A2 dengan B2 2/9. Nah, kalau jumlah ya di sini 4/9, yang ini 59. Ya, tadi kan di sini 1000 dibagi 2250 ya. 4/9 kalau sederhanakan. Kemudian yang ini 1250 dibagi 2250 5/9. Nah, kalau yang ini tadi 1500 dibagi 2250 disederhanakan menjadi 2/3. Lalu di sini adalah 750 dibagi 2250 menjadi 1/3. Dan total dari semua kejadian ini adalah 2250 dibagi 2250. Total dari peluang semua kejadian itu adalah 1. Ya. Nah, tadi pertanyaan yang pertama, peluang terpilih alumni laki-laki, berarti PA1. Ya. Alumni laki-laki yang mana? Nah, laki-laki ini A1. Total dari A1 ini, ya, peluang dari A1 totalnya 1/3 ditambah 1/9. 1/3 ditambah 1/9 ini ya berapa? Ini kan 3/9 tambah 1/9 adalah 4/9. Jadi peluang terpilih alumni laki-laki semuanya adalah 4/9. Entah dia sudah bekerja atau belum bekerja. Ya, berarti ini peluang dari alumni yang terpilih adalah laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, peluang terpilih alumni yang bekerja. Bekerja ini tadi simbolnya B1. Berarti B1 ini entah laki-laki atau perempuan ya jumlahnya adalah jumlah dari peluangnya adalah 2/3. Jadi PB1 adalah 2/3. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peluang terpilih alumni laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang bekerja berarti irisan di sini. Ya. PA1 irisan B1. A1 mana ini? Ya, irisan B1 ya berarti kolom yang pertama. 1/3. PA1 irisan B1. Ingat ya, yang beda dengan syarat. Nanti kan ada syarat. Kalau ini yang. Nah, kemudian peluang terpilih alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah laki-laki. Nah, ini dia. Sudah ada dengan syarat. Alumninya bekerja, bekerja itu berarti B1 ya. Bekerja B1 dengan syarat dia adalah laki-laki ya. Berarti ada garis vertikal di sini dengan syarat atau jika dia adalah laki-laki. Laki-laki simbolnya apa tadi? A1. Jadi yang kita cari di sini adalah PB1 dengan syarat A1. Ya. PB1 dengan syarat A1 ya bisa dicari dengan PA1 irisan B1 dibagi dengan PA1. Ingat, yang menjadi syaratnya adalah A1. Berarti yang pembaginya atau yang ada di bawah yang ada sebagai penyebutnya adalah PA1. PA1 irisan B1 tadi ini jawabannya yang ada di C. PA1 irisan B1 adalah 1/3. Kemudian PA1 ya total dari A1 ini adalah yang tadi ini yang jawaban dari poin A, option A ini adalah PA1 4/9 atau jumlahnya ini 4/9. Jadi PA1 irisan B1 dibagi PA1 itu adalah 1/3 dibagi 4/9. Ya, atau kita sederhanakan menjadi 3/4. Ini juga perhitungan lagi matematika dasar. Ya. 1/3 dibagi 4/9 itu adalah 3/4. Ya. Sama atau 0,75. Jadi peluangnya adalah 0,75 untuk peluang terpilih alumni yang bekerja dengan syarat di atas. 0,75 itu 75%. Atau 3/4. Nah, sekarang yang E, pertanyaannya adalah, nah ini tadi saya tuliskan lagi, ya, peluang terpilih alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah perempuan. Alumni yang bekerja. Pertama bekerja simbolnya B1. Ya. Berarti P B1 dengan syarat dia adalah perempuan. Perempuan simbolnya apa? B. Perempuan simbolnya adalah A2 ini. Berarti dengan syarat A2. Jadi PB1 dengan syarat A2. Ya. Nah, ini.
PB1 dengan syarat A2 itu adalah PA2 irisan B1 atau dibalik boleh. Ya, peluang B1 irisan A2 sama saja ya, dibagi dengan PA2. Yang membedakan hanya yang pembaginya aja menjadi syaratnya. Nah, A2 ya. Jadi di sini per PA2. Ya, PB1 irisan A2 atau PA2 irisan B1. Lihat di sini ada A2 irisan dengan B1. Ya, berarti ini 1/3. Per 3 dibagi dengan PA2. PA2, mana PA2? Total dari A2, ya berarti di sini peluang 5/9. 1/3 dibagi 5/9. Sama dengan 3/5. Ya, 3/5 itu 0,6 atau 60%. Jadi peluang terpilih alumni yang bekerja dengan syarat dia perempuan adalah 60%. Yang berikutnya yang F, peluang terpilih alumni perempuan dengan syarat dia belum bekerja. Alumni perempuan simbolnya apa? Alumni perempuan simbolnya adalah A2. Dengan syarat dia belum bekerja. Dia belum bekerja berarti simbolnya adalah B2. Berarti peluang A2 dengan syarat B2. A2 dengan syarat B2 berarti peluang irisan dari A2 dengan B2 dibagi dengan peluang B2. Pokoknya yang menjadi syarat ini selalu di PA2 irisan B2. Ini A2 irisan B2 berarti yang 2/9. Dibagi PB2. B2 mana totalnya? 1/3. 2/9 1/3 adalah 2/3. Atau 0,667. 66,7%. Yang G, peluang terpilih alumni laki-laki dengan syarat dia sudah bekerja. Alumni laki-laki apa? Simbolnya A1 dengan syarat dia sudah bekerja. Bekerja itu berarti B1. Ya. A1 dengan syarat B1. Irisan A1 dengan B1 di 1/3 ini. Kemudian pembaginya PB1 adalah PB1 total dari B1. B1 totalnya 2/3 ini berarti 1/3 dibagi 2/3. 1/2. Ya, ingat ya, PA1 dengan syarat B1 itu tidak sama dengan PB1 dengan syarat A1. Jadi kalau dibalik itu ini nanti hasilnya. Karena yang menjadi pembagi adalah yang menjadi syarat. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Ini adalah peluang kejadian bersyarat atau conditional probability. Aksioma yang berikutnya atau aturan yang berlaku, ini ada aturan perkalian untuk kejadian yang tidak saling bebas atau yang kondisional tadi. Jadi tadi kita punya rumus ya. Apa? P B dengan syarat A misalnya. Ya, rumusnya sama dengan P ya, A irisan B atau B irisan A sama saja dibagi PA. Ya. Kemudian kita juga tadi punya P A dengan syarat B. Ini berbeda ya. Hanya pembilangnya saja sama. PA irisan B ya, dibagi PB. Nah, ini kalau kita ubah bentuknya ya. Ini posisinya kita pindah ke kiri dari pembagian menjadi perkalian. Ya, maka P A irisan B ya, sama saja dengan perkalian dari P B dengan syarat A dikali PA. Nah, kemudian di sini juga bisa diubah bentuknya menjadi PA dengan syarat B itu sama dengan, maaf, bukan PA dengan syarat B, PA irisan D ini sama saja dengan PA dengan syarat D dikali PB.
Ya, sehingga ini adalah komponen yang sama ya, PA irisan B. Nah, ini berarti PA irisan B sama saja dengan PB dengan syarat A dikali PA, kemudian sama juga dengan PA dengan syarat B dikali PB. Sehingga berlaku aturan perkalian kejadian bersyarat, ya, PB dengan syarat A dikali PA, itu sama saja dengan PA irisan B. Ya, atau PA dengan syarat P dikali PB itu sama saja dengan PA irisan B. Seperti itu. Itu aturan perkalian untuk probabilitas yang tidak saling bebas. Ya, kalau yang tadi kan kalau misalnya yang saling bebas, ya irisannya berarti tinggal dikalikan saja. Ya PA dikalikan PB. Nah, kalau ini tidak bisa, harus ada peluang bersyarat. Nah, sekarang ada aksioma yang berikutnya atau aturan yang berlaku berikutnya adalah teorema probabilitas total untuk dua kejadian, ya, yang tentunya tidak saling bebas, ya, tidak saling bebas. Misalnya saya punya kejadian A dan kejadian B. Ya. Kejadian B ini bisa dinyatakan dalam formula berikut. Ya, masih ingat dengan komplementasi? Ya. Misalnya saya punya kejadian A. Ya. Berarti semua kejadian yang bukan A itu adalah komplement A. Ini A komplement ini adalah lawan dari A. Nah, jika memang ada peluang A komplement, ya kita bisa menyatakan kejadian B ini sebagai dengan formula berikut ini. Ya. Ini disebut dengan teorema probabilitas total. Jadi kalau saya punya kejadian A dan kejadian B yang tidak saling bebas, ini kejadian B atau peluang dari kejadian B itu sama saja dengan PB, ya, yang dapat dicari dengan PB irisan A, ya, ditambah PB irisan komplement. PB irisan A ditambah PB irisan komplement. Dibalik boleh, PA dengan PA irisan B ditambah PA komplement irisan B. Ya. Jadi peluang kejadian B ini sama saja dengan peluang irisan dari B dan A dan peluang dari irisan B dan komplement A. Nah, aturan perkalian yang tadi kita pakai, ya. PB irisan A itu sama saja dengan PB dengan syarat A dikali PA. Kemudian PB irisan A komplement ini sama saja dengan PB dengan syarat A komplement dikali PA komplement. Nah, ini disebut dengan teorema probabilitas total. Nanti kita latihan ya supaya lebih paham. Latihan menggunakan soal. Nah, kemudian sekarang misalnya saya punya kejadian B. Lalu dipengaruhi oleh banyak kejadian yang lain. Dan kejadian-kejadian yang banyak ini dia saling lepas. Ya. Jadi dia hanya mempengaruhi B. Ya. Tetapi kejadian-kejadian tersebut saling lepas. Kalau mempengaruhi B ya bisa jadi beririsan dengan B. Jadi kalau saya gambarkan diagram Venn seperti ini. Misalnya saya punya kejadian B di sini. Dan dia dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang lain. Ya. Tapi kejadiannya saling lepas, tidak beririsan kejadian-kejadian lain. Ya, banyak misalnya. Ya. Ya, misalnya ini A1, ini A2, ini A3, ini A4 dan seterusnya. Yang lain. Nah, A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya ini ternyata dia tidak saling beririsan atau saling lepas. Tapi dia bisa jadi beririsan dengan B karena mempengaruhi B. Ya, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada kejadian B yang dipengaruhi serangkaian kejadian A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai dengan A ke K. Ya. Dan kejadian-kejadian tersebut saling lepas, ya maka probabilitas dari B ya, atau peluang kejadian B ini bisa dihitung menggunakan formula berikut ini. Ya. Jadi PB itu sama saja dengan
PB dengan syarat A1 dikali PA1 ditambah PB dengan syarat A2 dikali PA2 ditambah PB dengan syarat A3 dikali PA3 ditambah PB dengan syarat A4 dikali PA4 dan seterusnya sampai dengan PB dengan syarat A yang terakhir atau AK dikali PA yang terakhir atau peluang dari A. Itu teorema probabilitas total untuk banyak kejadian. Jika B dipengaruhi oleh serangkaian kejadian A, A1, A2, A3, dan seterusnya yang saling lepas. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya aksioma teorema Bayes. Teorema Bayes, ya. Ini yang pertama untuk yang dua kejadian. Nah, ini teorema Bayes ini adalah teorema yang mengaitkan antara teorema probabilitas total dengan peluang kejadian bersyarat. Ya, misal tadi saya punya peluang kejadian bersyarat A, peluang kejadian A dengan syarat B. Ya, tadi kan rumus awalnya adalah ini ya. Ya, PA dengan syarat B itu adalah PA irisan B dibagi PB. Nah, PA irisan B ini kita pakai teorema perkalian untuk kejadian yang tidak saling bebas. Ya, ini sama saja dengan PB dengan syarat A dikali PA. Nah, kemudian PB-nya ini menggunakan teorema probabilitas total yang tadi. Yang bisa dicari dengan PB dengan syarat A dikali PA ditambah PB dengan syarat A komplement dikali PA komplement. Ini disebut dengan teorema Bayes. Nah, bagaimana kalau misalnya ada serangkaian kejadian? Ya. Nanti ya, kita coba ya. Kalau dengan serangkaian kejadian, kita coba berlatih dulu soalnya. Ini saya tadi tidak mencontohkan untuk teorema probabilitas totalnya karena memang teorema probabilitas total ini menjadi penyebut pada teorema Bayes. Jadi ini ya, pembagi. Jadi sekalian saja. Misal di sini saya punya soal. Ada permasalahan dari 900 karyawan di suatu perusahaan. Diketahui bahwa 600 karyawannya ini berkinerja baik. Ya. Kemudian 300-nya berkinerja tidak baik. Yaitu pernyataan pertama. Nah, kemudian 36 karyawan yang berkinerja baik, ini dari 600 orang ini, 36 dari 600 orang ini telah mengikuti pelatihan. Lalu 12 dari yang berkinerja tidak baik juga sudah mengikuti pelatihan. Jadi yang mengikuti pelatihan itu 36 dari yang berkinerja baik dan 12 dari yang berkinerja tidak baik. Nah, kita di sini diminta ketika seorang karyawan dipilih secara acak, ini kita diminta untuk menentukan probabilitas. Yang pertama, probabilitas karyawan yang terpilih ini telah mengikuti pelatihan. Ya. Kalau telah mengikuti pelatihan saja, berarti ini teorema probabilitas total. Ya. Teorema probabilitas total atau TPT. Nah, kemudian di sini karyawan berkinerja tidak baik bila diketahui atau di sini dengan syarat dia telah mengikuti pelatihan. Nah, di sini kan karyawan yang berkinerja tidak baik dengan syarat, berarti kan sudah ada dengan syarat atau bila diketahui, jika diketahui dia telah mengikuti pelatihan. Ini peluang kejadian bersyarat di teorema B. Oke, sekarang kita simbolkan dulu. Misalnya, peluang kejadian A adalah kejadian terpilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Kemudian peluang kejadian B adalah peluang kejadian terpilihnya karyawan berkinerja tidak baik. Berkinerja baik, maaf. Yang B berkinerja baik. Ya. A adalah peluang terpilihnya. A adalah kejadian terpilihnya karyawan yang mengikuti pelatihan. B adalah kejadian terpilihnya karyawan berkinerja baik. Nah, sehingga yang berkinerja tidak baik itu adalah lawan dari B atau komplement dari B. Atau B komplement di sini
B komplement atau komplement dari B itu adalah kejadian terpilihnya karyawan berkinerja tidak baik. Nah, kita buat tabel dulu tadi. Kejadiannya yang pertama berkinerja baik. Ini berarti B. Ya. Kemudian berkinerja tidak baik berarti di sini adalah B komplement. Ikut pelatihan di sini apa berarti A. Ya, tidak ikut pelatihan ya terserah. Nanti mau disimbolkan A komplement monggo. Ya. Ya, sehingga di sini dari tabel bisa dijumlahkan bahwa yang berkinerja baik itu ada 600. Yang mengikuti pelatihan ada 36, yang tidak mengikuti pelatihan ada 500. Kemudian yang berkinerja tidak baik atau berkomplement ini yang ikut pelatihan ada 12, yang tidak ikut pelatihan adalah 288. Kenapa? Karena jumlahnya adalah 300. Ya, total dari yang ikut pelatihan adalah 48, total dari yang tidak ikut pelatihan adalah 852. Total dari semua respondennya, karyawan yang kita teliti di sini adalah 900 orang. Sekarang kita diminta untuk menentukan yang pertama adalah peluang dari terpilihnya adalah karyawan yang telah mengikuti pelatihan. Ya, kita cari dulu peluang dari yang berkinerja baik atau PB. PB ya itu kan dari total yang berkinerja baik itu adalah 600 dibagi dengan total semua karyawan. Ya. Atau NB dibagi NS. Ya, NB-nya adalah ini ya total semua yang berkinerja baik. Yaitu dibagi dengan total semua karyawan 600 per 902 per 3 atau 0,6 atau 67%. Nah, kemudian kita juga mencari peluang dari yang berkinerja tidak baik atau PB komplement. Ya, ini tinggal sisanya saja ya. 300 yang berkinerja tidak baik dibagi dengan 900. Total dari karyawan 1/3. Nah, lalu peluang dari A dengan syarat B. Nah, ini langsung angkanya, padahal ini rumusnya adalah peluang dari A dengan syarat B itu apa? Berarti peluang dari irisan A dan B ya, dibagi peluang dari B. Nah, irisan A dan B mana? Peluang dari irisan A dan B. Irisan A dan B berarti kan yang sudah mengikuti pelatihan dan berkinerja baik. Ada berapa orang? 36 orang tadi di soal sebut. 36 orang. Total dari semua karyawan ini adalah 900. Kemudian dibagi peluang dari ini. Peluang dari terpilihnya karyawan berkinerja baik. PB. Atau 0,67. Kalau saya mau pakai pecahan yang paling besarnya dulu di sini. 600 per 900. Nah, 36 per 900 dibagi 600 per 900. Di sini pembaginya sama-sama 900 sehingga bisa dicoret. Ya, habis dibagi. 900 atau sisanya tinggal 36 per 600. 36 per 600 itu disederhanakan menjadi 6 per 100 atau 0,06. Nah, kemudian peluang dari A dengan syarat B komplement atau peluang dari terpilihnya karyawan yang mengikuti pelatihan dengan syarat dia berkinerja tidak baik. Ya, ini pun caranya sama seperti barusan. Ya, jadi peluang dari irisan A dengan B komplement, ini ada irisannya, ya dibagi dengan PB komplement. Ya, peluang A irisan B komplement ya berarti kan dia irisan dari yang sudah mengikuti pelatihan tapi bekerja tidak baik, yaitu ada 12 dibagi total dari karyawan 900, 12 per 900 dibagi dengan peluang dari yang berkinerja tidak baik berapa? 300. 300 per 900. Penyebutnya sama. Ini bisa dicoret. 900, 900, 12 per 300. Atau disederhanakan menjadi 2 per 50. 2 per 50 adalah 0,0. Ya, kalau sudah dapat itu, ya tinggal masukkan ke rumus teorema probabilitas total. Tadi kan yang ditanyakan adalah peluang kejadian yang terpilih adalah
karyawan yang telah mengikuti pelatihan, entah dia bekerja baik atau tidak baik. Berarti PA sama dengan PB dengan syarat PB dikali PA dengan syarat B ya, ditambah PB komplement ya, dikali PA dengan syarat B komplement. Ya, PB-nya 0,67, PA dengan syarat B-nya 0,06, kemudian ditambah ya PB komplementnya 0,33 dikali PA dengan syarat B komplementnya 0,04, langsung dijumlahkan semuanya adalah 0,0534. Jadi ini adalah peluang dari terpilihnya karyawan yang telah mengikuti pelatihan menggunakan teorema probabilitas. Nanti ini akan kita pakai di teorema Bayes, ya, hasil dari ini PA. Karena di jawaban B ya di bagian B-nya yang ditanyakan adalah peluang karyawan yang terpilih adalah berkinerja tidak baik. Tidak baik berarti kan B komplement. Bila diketahui ya berarti di sini dengan cara tidak mengikuti pelatihan. Tidak mengikuti pelatihan itu apa? Ya. Maaf, sepertinya di sini ada kesalahan. Oke. Nah, tolong dibetulkan ya nanti untuk filenya akan saya betulkan. Bila diketahui dia mengikuti pelatihan, bukan tidak mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan. Ini kata tidaknya dicoret. Ya, peluang terpilihnya karyawan yang berkinerja tidak baik bila diketahui dia mengikuti pelatihan. Jadi tolong dibetulkan di soalnya juga. Ya, tadi kan persoalannya. Ah ya betul. Di sini di soalnya bila diketahui dia telah mengikuti pelatihan. Ini saya salah typo ya di sini. Tidaknya di bila diketahui dia mengikuti pelatihan. Ya, caranya tadi sama, mencari PB ya, menggunakan teorema probabilitas total yang tadi ya. Ini cara yang tadi ya di bagian A. PB komplement, PA dengan syarat B, PA dengan syarat B komplement. Ya, sehingga dapatkan tadi PA itu adalah ya ini berarti kan PA ini karena kita butuh di sini kejadian A. Saya kita butuh PA. Yang dicari adalah PB komplement dengan syarat A. Ya. Nah, PA tadi kita sudah dapatkan di bagian A, yaitu adalah PB ditambah PB dikali PA dengan syarat B ditambah PB komplement dengan dikali PA dengan syarat B komplement. Jawabannya tadi 0,0534 ya. Di bagian A ini tadi 0,0534. Ya. Ini. Nah, sehingga di sini yang dicari adalah PB komplement dengan syarat A, ini menggunakan teorema Bayes. Ya. Nah, ini kan rumus awalnya begini. Ya, PB komplement dengan syarat A itu sama saja dengan ya, PB komplement ya, dikali PA dengan syarat B komplement dibagi PA. Ya, atau kita uraikan ini PA-nya yang menggunakan ini. Jadi ini rumus yang teorema probabilitas total PA-nya. Sehingga rumusnya adalah PB komplement dikali PA dengan syarat B komplement dibagi dengan ya, PB dikali PA dengan syarat B ditambah PB komplement dikali PA dengan syarat B. Atau tidak lain tidak bukan ya tadi PB komplementnya apa? 0,33. Kemudian PA dengan syarat B komplementnya 0,04. Ya, dibagi dengan PA yang kita dapatkan tadi dari poin A 0,0534. Hasilnya 0,2472. Yaitu teorema Bayes untuk dua kejadian. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata ada serangkaian kejadian A1, A2, A3 dan seterusnya sampai dengan AK dan serangkaian kejadian tersebut saling lepas ya. Ya maka probabilitas dari kejadian A ke R misalnya jika terjadi kejadian B. Jadi kita ingin mengetahui probabilitas kejadian A1, probabilitas kejadian A2 ya. Dengan syarat kejadian B terjadi. Dan ternyata serangkaian kejadian baik A1, A2 dan seterusnya itu dia memang mempengaruhi kejadian B. Ini AR ini bebas ya R-nya nanti
bisa jadi A1, bisa jadi A2, bisa jadi A3, bisa jadi A4, dan seterusnya. Pokoknya A-nya serangkaian kejadian. Kita ingin mengetahui peluang dari salah satu dari serangkaian kejadian itu dengan syarat terjadinya kejadian B. Nah, ini teorema Bayes yang dipakai. Jadi rumusnya adalah PAR dengan syarat B, nanti AR-nya ini A1, A2, A3, A4, R-nya ini. Nah, ini bisa dicari dengan PB dengan syarat AR dikali PAR dibagi dengan PB dengan syarat A1 kali PA1 ditambah PB dengan syarat A2 dikali A2 ditambah PB dengan syarat A3 dikali PA3 dan seterusnya sampai dengan PB dengan syarat A yang terakhir dikali PA ya. Yang untuk nilai R-nya ya ini tadi 1, 2, 3 sampai dengan K. Karena kejadiannya A dari 1 sampai dengan A ke K. Kurang lebih seperti itu. Ya, contohnya misalnya di sini, langsung ke soal. Ya, suatu mata kuliah teori probabilitas. Ini kuliahnya teori probabilitas diikuti oleh 40 orang mahasiswa dari tahun ke-1. Jadi 40 orang mahasiswa tahun pertama. Kemudian 25 orang mahasiswa tahun ke-2. Lalu 10 orang mahasiswa tahun ke-3. Jadi ada 40 mahasiswa tahun pertama, 25 mahasiswa tahun kedua, dan 10 mahasiswa tahun ketiga. Nah, ini dari soal ini kita sudah melihat bahwa tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga berarti dia tidak saling beririsan. Kan tidak mungkin ada mahasiswa yang statusnya itu dia mahasiswa tahun ke-1 dan juga tahun kedua. Kan tidak mungkin. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini bahwa kejadian-kejadiannya ini di sini adalah saling lepas. Ya. Saling lepas. Nah, kalaupun misalnya di soal jadi diketahui kejadian yang saling lepas, ya berarti kita harus bisa mencerna di sini bahwa tidak mungkin status mahasiswa tahun ke-1 menempel pada mahasiswa tahun kedua. Artinya saling lepas, independen. Ya, independen, saling lepas pokoknya. Kalau independen itu saling bebas. Artinya tidak saling berhubungan. Ya. Diketahui bahwa mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu adalah 15 orang dari mahasiswa tahun pertama, 10 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang dari mahasiswa tahun ketiga. Ya. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang mahasiswa yang terpilih adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Yang pertama, itu entah dari tahun kedua ke pertama atau ketiga. Kemudian yang kedua, yang B ini adalah peluang terpilihnya mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Jadi di sini ada syarat. Bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Ya, nanti kita simbolkan dulu di sini. Kita simbolkan dulu. Ya, misalnya kejadian nilai A. Mendapatkan nilai A yang misalnya kita simbolkan sebagai A. Atau berarti peluang kejadian A ini adalah P. Nah, kemudian kejadian mahasiswa tahun ke-1 kita simbolkan M1 misalnya. Ya. Kemudian untuk tahun kedua ini kita simbolkan kejadian M2. Lalu tahun ketiga kita simbolkan kejadian M3. Ya. Kalau yang pertama ini peluang dari mahasiswa yang mendapatkan nilai A atau PA. Nah, berarti ini teorema probabilitas total. Nah, kemudian di sini peluang terpilihnya mahasiswa tahun ke-1. Ya, berarti di sini peluang terpilihnya mahasiswa tahun ke-1 PM1 bila diketahui berarti di sini dengan syarat dia mendapatkan nilai A. Berarti PM1 dengan syarat A. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini total dari semua mahasiswa korespondennya ini 40, 25 dan 10. Berarti N sama dengan 75. Ya. Jadi semua respondennya adalah 75. N sama dengan 75. Nah, sekarang yang pertama kita tentukan adalah peluang dari M1.
atau peluang terpilihnya mahasiswa tahun ke-1. Ya, mahasiswa tahun ke-1 berapa tadi? Ternyata ada 40 orang. Kemudian total dari mahasiswa respondennya 75. Berarti 40 per 75. PM2, ya mahasiswa tahun kedua tadi ada berapa? Ada 25 orang. Ya, totalnya. Kemudian total dari mahasiswa adalah 75. Sehingga di sini 25 per 75. PM2. PM3 pun demikian. Ya, karena ada 10 mahasiswa saja ya berarti 10 dibagi total dari responden 75, 10 per 75. Sudah kita dapatkan ya, PM1. Nah, kemudian di soal juga tadi diketahui ada PA dengan syarat M1. Ya, PA dengan syarat M1 ini ya, tidak lain tidak bukan ya. Ini adalah PA irisan ya, M1 ya, dibagi dengan syarat M1 berarti dibagi PM1. Ya, PA dengan syarat M1 apa? Ya, maksud saya PA irisan M1 berarti yang mendapatkan nilai A dan juga dia adalah mahasiswa tahun pertama. Oh, ternyata ada 15. Total dari mahasiswa berapa? 75. 15 per 75. Nah, PM1 tadi berapa? 40 per 75. Nah, PM1 ini, PM1 40 per 75. Karena penyebutnya sama-sama 75 berarti bisa dicoret. Ya. Coret, coret. Sehingga hasilnya adalah 15 per 40. Kemudian PA dengan syarat M2 atau peluang kejadian mahasiswa terpilihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai A dengan syarat dia adalah mahasiswa tahun kedua. Ya sama seperti ini. Ya berarti PA irisan M2 ya dibagi PM2. Ya PA irisan M2 berapa? Ya. Yang mendapatkan nilai A, kemudian dia mahasiswa tahun kedua, itu ada 10 orang. Peluangnya 10 per 75. Ya dibagi PM2 tadi berapa? 25 per 75. Karena penyebutnya sama, coret, coret, berarti hasilnya adalah 10 per 25. Nah, berikutnya, ya peluang mahasiswa yang terpilih mendapatkan nilai A dengan syarat dia adalah mahasiswa tahun ketiga, sama seperti ini caranya. Ya. Irisan dari mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A, dia adalah 5 orang. Kemudian total dari mahasiswa yang 75 dibagi. Nah ini PM3, ya PM3 ini ada 10 per 75. Menyebutnya sama, 75 dicoret, coret, hasilnya adalah 5 per 10. Nah, kalau semua ini sudah ada, kita tinggal menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah, tadi peluang mahasiswa yang dipilih mendapatkan nilai A atau PA. Nah, PA ini kita bisa mencari menggunakan teorema probabilitas total. Ya. PA ya berarti sama saja dengan PM1 dikali PA dengan syarat M1 ditambah PM2 dikali PA dengan syarat M2 ditambah PM3 dikali PA dengan syarat M3. Ya, PM1 tadi sudah ada, PA dengan syarat M1 sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal masukkan saja. Ya. PA sama dengan PM1 tadi 40 per 75 dikali PA dengan syarat M1 15 per 4. Kemudian ditambah PM2 20 per 75 dikali PA dengan syarat M2 10 per 25. Kemudian ditambah ya PM3 10 per 75 dikali PA dengan syarat M3 5 per 10. Ya. Nah, ini tinggal dicoret saja nih 40-nya karena ada di atas dan di bawah di pembilangan penyebut. Ya, berarti ini tinggal 15 per 75 dikali ditambah 10 per 75 ditambah 5 per 75. Berarti 15 tambah 10 tambah 5 itu adalah 30. Penyebutnya adalah sama-sama 75 per 75. 30 per 75 dibagi 15, 30 per 15, 2. 75 dibagi 15, 5. 2 per 5. Atau 4 per 10, ya, sekitar 40%. Jadi peluang mahasiswa yang terpilih adalah mendapatkan nilai A, entah dia dari tahun pertama, kedua, ataupun ketiga.
Itu dia peluangnya 40%. Nah, kemudian sekarang yang kedua, tadi peluang yang terpilih adalah mahasiswa tahun ke-1, ya, PM1 dengan syarat atau bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Nah, tadi yang diketahui kan PA dengan syarat M1. Nah, sekarang ini kita ingin tahu PM1 dengan syarat A. Karena akan berbeda hasilnya. Ini kita bisa menggunakan teorema Bayes. PM1 dengan syarat A sama dengan PM1 dikali PA dengan syarat M1. Jadi intinya teorema Bayes ini untuk mencari hubungan antara PM1 dengan syarat A dengan PA dengan syarat M1. Ini cara mencari. PM1 dikali PA dengan syarat M1 dibagi teorema probabilitas total yang tadi sudah didapatkan di poin A. Ya, jadi ini saya hanya menguraikan di sini. Ya, PM1 dengan syarat A ini bisa dicari dengan PM1 dikali PA dengan syarat M1 dibagi PA. Ya. PM1-nya apa tadi ada di soal 40/75 dikali PA dengan syarat M1 itu adalah 15/40 dibagi dengan PA yang kita dapatkan di poin A tadi 30/75. Kenapa saya pakai 30/75? Karena di sini ada pembilang yang pecahan juga penyebutnya adalah 75. Nah, ini kan tinggal coret saja nih 40. 40 ya, dicoret tinggal 15/75 dibagi 30/75. Berarti nanti 75-nya juga dicoret. 75 75. Sisanya 15/30. 15/30 disederhanakan menjadi setengah atau 0,5 atau 50%. Jadi peluang kejadian yang terpilihnya adalah mahasiswa tahun pertama dan bila diketahui atau dengan syarat dia adalah mendapatkan A, ini adalah 50%. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ya. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan langsung saja hubungi saya via grup ataupun juga chat secara pribadi di +614105513382. Ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.